Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jabril Afandi, NIM saya 1921053 dari kelas Rek Malam Manajemen D. Hari ini saya ingin menjawab pertanyaan kuis dari dosen ilmu ekonomi makro saya, Bu Yurin. Pertanyaan pertama adalah, bagaimanakah arah dan strategi kebijakan dalam menghadapi ekonomi digital di Indonesia? Apakah kemajuan teknologi ini merupakan berkah atau faktor yang harus segera ditangani untuk mengatasi kesenjangan yang lebih tinggi? Yang pertama adalah tentu arah dan strategi ini bukan hanya dari sektor ekonomi, tapi melainkan di berbagai sektor. Selain sektor ekonomi yaitu infrastruktur, pertanian, kewilayahan, dan lain sebagainya. Tentu yang menjadi sorotan adalah dari sektor ekonomi. Kenapa? Karena sektor ekonomi merupakan penopang dari semua sektor-sektor yang ada di Indonesia. Sektor ekonomi bisa diibaratkan sebagai tonggak dari seluruh sektor di Indonesia. Sektor ekonomi menopang berbagai sektor termasuk infrastruktur tadi, pertanian, kewilayahan, keamanan dan pertahanan dan lain sebagainya. Apa saja arah dan strateginya? Arah yang pertama, arah dalam peningkatan sektor ekonomi adalah membangun daya saing atau membangun infrastruktur guna meningkatkan daya saing di era industri 4.0 ini. Strateginya adalah memberikan fasilitas kreatif berbasis internet atau digital di seluruh pelaku ekonom yang ada di Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil. Manfaatnya adalah memperluas jaringan atau koneksi agar bisa memajukan peningkatan kreativitas, efisiensi, serta peningkatan daya saing di era digitalisasi industri 4.0 ini. Yang kedua adalah, apakah kemajuan teknologi ini sebagai berkah atau justru menjadi bumerang bagi kesenjangan yang lebih tinggi? Tentu saja ini adalah patut kita syukuri sebagai berkah. Kenapa? Karena kemajuan teknologi kita bisa meningkatkan kualitas hidup, termasuk taraf hidup kita, dan juga meningkatkan pola pikir kita atau mindset kita terhadap seluruh perkembangan yang ada. Di era digitalisasi ini kita dituntut untuk bisa lebih kreatif dan inovatif, menciptakan suatu inovasi yang mampu membangun masyarakat digital yang lebih bermartabat, lebih berwawasan, dan tentunya lebih berpengetahuan luas untuk meningkatkan daya saing kita secara nasional maupun internasional. Jadi kemajuan teknologi adalah berkah bagi kita. Kenapa berkah bagi kita? Dengan adanya kemajuan teknologi kita bisa mampu memaksimalkan potensi kita, potensi dalam diri kita untuk bisa menjadi manfaat yang besar untuk masyarakat, menjadikan perubahan yang besar, tentunya perubahan yang positif di era digitalisasi ini. Pertanyaan kedua adalah, bagaimanakah cara Bank Sentral menyikapi penurunan globalisasi dan peningkatan digitalisasi? Tentu saja kita tahu bahwa penurunan globalisasi dan peningkatan digitalisasi di dunia ini ditandai salah satunya dengan perang dagang antara AS dengan Uni Soviet ataupun AS dengan Uni Eropa, AS dengan Cina, yang tentunya sangat berdampak bagi negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kenapa? Karena ini sangat mempengaruhi seluruh sektor ekonomi. Salah satunya adalah utang luar negeri yang masih saat ini dipegang teguh oleh negara kita Indonesia. Bagaimanakah cara Bank Sentral menyikapi hal atau kondisi seperti ini? Tentu saja kalau hanya mengandalkan suku bunga ataupun likuiditas dari pemerintah, tentu saja Bank Sentral akan kewalahan, tidak akan bisa mencapai keseimbangan harga pasar dan tidak akan bisa menekan inflasi di masyarakat. Tapi Bank Sentral perlu mengeluarkan satu kebijakan, yaitu kebijakan fiskal maupun moneter yang berguna untuk memangkas secara cepat kondisi penurunan globalisasi yang terjadi di masyarakat dan peningkatan
digitalisasi ini salah satunya itu tadi mengeluarkan kebijakan-kebijakan fiskal maupun moneter, diiringi dengan tentu saja bank sentral tidak hanya sendiri di sini, tapi juga ada elemen-elemen terkait seperti pemerintahan, masyarakat, masing-masing berperan aktif dalam bidangnya untuk terus menekan penurunan globalisasi dan memaksimalkan potensi yang ada untuk mengimbangi peningkatan digitalisasi ini. Saya rasa bank sentral juga memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat maupun elemen-elemen lembaga terkait, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank, swasta maupun negeri, dan pemerintahan tentunya untuk bisa mengeluarkan kebijakan selain menekan suku bunga ataupun memperoleh likuiditas dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah juga sangat-sangat berperan aktif, harus bisa berperan aktif. Jadi bank sentral juga bergerak bersama untuk menekan penurunan globalisasi ini bersama masyarakat dan pemerintahan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut. Yang ketiga adalah kebijakan fiskal dan moneter seperti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19 ini. Kebijakan fiskal, tentunya kebijakan fiskal adalah fokus pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal adalah pada poin-poin efisiensi atau anggaran yang namanya ini efisiensi atau efisiensi anggaran adalah poin center, di mana proyek-proyek yang berkaitan secara langsung terhadap dampak besar masyarakat. Misalnya contohnya dalam proyek pembangunan akses internet di seluruh wilayah pelosok Indonesia. Yang kedua adalah proyek bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai berupa uang ataupun bentuk lainnya kepada masyarakat langsung, yang langsung bisa dinikmati oleh masyarakat yang berdampak COVID-19 ini. Yang ketiga adalah pembangunan di sektor kesehatan. Kenapa? Karena ketiga pilar ini sangat berperan penting dalam percepatan proses penurunan dampak COVID-19 ini. Tentu saja di bidang kesehatan kita perlu pembiayaan yang sangat besar untuk mendukung atau menopang masyarakat yang berdampak, termasuk menciptakan fasilitas-fasilitas seperti rumah sakit, klinik kesehatan, tempat rapid test dan lain sebagainya, penampungan serta percepatan APD, alat pelindung diri dan lain sebagainya. Untuk bantuan langsung tunai, kenapa kita kebijakan fiskal ini berhubungan langsung dengan masyarakat? Karena perlu adanya percepatan. Kebijakan fiskal ini membantu percepatan penanganan COVID. Karena adanya digital ini, semua pekerjaan atau akses pemerintahan kepada masyarakat juga menjadi lebih ringan atau lebih cepat dan lebih segera diterima oleh masyarakat, sehingga semua proyek kerja bisa terlaksana dengan cepat dan baik dan tepat sasaran pastinya. Kebijakan moneter seperti apa? Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah terhadap sektor pelaku usaha demi membantu masyarakat yang berdampak dan berhubungan langsung dengan lembaga pembiayaan ataupun lembaga keuangan dan bank. Contoh dari kebijakan moneter adalah pemerintah memberikan likuiditas atau dana bantuan terhadap bank-bank negeri atau bank sentral maupun lembaga pembiayaan lainnya untuk menekan relaksasi atau melakukan relaksasi kredit kepada konsumen atau masyarakat yang berdampak COVID-19 ini. Yang kedua adalah pemerintah memberikan satu kebijakan moneter, yaitu dengan pembiayaan yang ringan, meniadakan suku bunga bagi tempat-tempat usaha atau meniadakan pajak bagi tempat-tempat usaha untuk beberapa bulan ke depan, sehingga para pelaku usaha bisa mampu beradaptasi dengan kondisi COVID-19 ini. Apalagi di era new normal ini, seluruh wirausahawan maupun wirausahawati juga mulai merangkak memperbaiki kondisi ekonomi mereka, termasuk masyarakat juga mulai sudah beradaptasi untuk bisa mempertahankan diri agar bisa tetap memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.
Saya rasa sekian cukup pertanyaan dan jawaban dari kuis mata kuliah ilmu ekonomi makro dengan dosen Ibu Yurin. Semoga apa yang menjadi informasi yang saya keluarkan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.